Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menginstal salinan Windows baru ke Lenovo Q15 Anda. Jadi jika Anda ingin memasang salinan Windows yang baru, entah Anda sama sekali tidak punya sistem apapun di laptop Anda, atau ada sistem tetapi Anda ingin mengatur ulang laptop Anda sepenuhnya, atau Anda ingin memasangnya dalam bahasa lain, maka video ini cocok untuk Anda. Namun ada beberapa hal yang kita perlukan. Jadi jika saat ini Anda tidak memiliki sistem apapun di laptop Anda, maka Anda akan membutuhkan PC Windows lain. Namun jika Anda sudah memiliki Windows yang bisa diakses di laptop ini, maka Anda juga bisa menggunakan laptop ini sendiri. Karena kita akan perlu membuat USB drive yang bisa digunakan untuk booting. Jadi, karena kita sedang membicarakan USB drive bootable, Anda akan membutuhkan USB drive yang bisa berupa USB tipe A atau USB tipe C. Drive ini sebenarnya memiliki dua slot, jadi saya bisa menggunakan salah satunya. Dan sekarang, yang pertama, Anda juga akan membutuhkan koneksi internet kabel. Jadi saya akan menggunakan kabel yang saya punya di sini. Saya perlu mencolokkannya ke laptop saya karena saat menginstal Windows dari USB drive, Anda tidak akan memiliki driver untuk Wi-Fi. Jadi sebelum kita benar-benar mulai, kita perlu mengambil laptop lain dan membuat sebuah drive yang dapat di-boot. Jadi saya akan menutup laptop ini sekarang dan saya akan meletakkan perangkat lain di sini yang saya miliki dan mari kita mulai membukanya. Mungkin saya akan ambil saja laptop itu dari sana. Oke, dan sekarang mari kita mulai. Jadi saya akan menyalakan laptopnya karena saya rasa laptop ini belum dinyalakan. Dan saya akan membukanya. Dan pertama-tama kita perlu mengunduh salinan Windows. Jadi mari kita buka browser. Saya akan memilih Google Chrome dan mencari Windows. Anda bisa langsung mencari Windows LAS ISO dan pastikan Anda mengunduhnya dari situs resmi Microsoft.com. Jadi, jangan dari situs lain. Harus dari Microsoft.com. Di sini kita bisa langsung klik lalu gulir ke bawah sampai Anda melihat Download Windows 11's Disk Image ISO for x64 Devices dan kemudian Anda bisa pilih Windows 11's Download. Sekarang pilih bahasanya. Jadi penting untuk mengetahui bahasa yang Anda pilih agar memilih bahasa yang benar. Karena jika Anda memilih yang berbeda, maka seluruh proses instalasi akan menggunakan bahasa tersebut. Jadi saya akan memilih English International dan klik lanjutkan. Lalu saya akan memilih unduhan 64.4-bit dan seperti yang Anda lihat, unduhan telah mulai di sini. Jadi dikatakan akan memakan waktu yang sangat lama. Mari kita lihat. Oke, jadi saya rasa saya sudah mengunduh gambar ini dari beberapa hari yang lalu. Ya, saya memilikinya dan ini berkas yang sama persis. Jadi inilah yang akan saya gunakan, alat lain yang kita butuhkan. Jadi saya akan menjeda pengunduhan karena saya sudah memilikinya. Tapi jika Anda belum punya, maka Anda harus menunggu. Lalu saya akan mencari Rufus. Ini adalah alat yang akan memungkinkan kita membuat USB bootable. Jadi buka situs web Rufus ya. Harus yang persis itu. Pastikan Anda selalu mengunduh berkas atau file dari situs web resmi yang terpercaya dan aman. Lalu saya akan memilih opsi pertama saja dan setelah diunduh, saya bisa klik 2 kali untuk membukanya dan saya perlu... Oke, langsung dibuka. Sekarang saya akan mencolokkan drive USB saya ke laptop ini. Jadi, oke, sekarang sudah ketahuan. Dan mari kita mulai dengan memilih pengaturan ISO yang tepat untuk kebutuhan pengambilan gambar Anda. Jadi klik pilih. Lalu masuklah ke folder tempat berkas ISO Anda yang merupakan Citra Disk Windows 11 diunduh ke beberapa unduhan, kemungkinan besar. Saya akan mengekliknya lalu kemudian membukanya. Sekarang gambar akan dipindai untuk beberapa saat dan setelah itu kita bisa segera mulai melakukan pekerjaan kita. Dan saat kita mulai, Anda akan ditanya beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya, jika Anda tidak memiliki kabel Ethernet atau tidak ingin masuk ke akun Microsoft,
silakan pilih opsi hapus persyaratan untuk akun Microsoft Online. Maka Anda tidak perlu terhubung ke internet. Namun sebenarnya Anda tetap harus melakukannya di kemudian hari karena Anda perlu mengunduh pembaruan. Jadi saya akan membatalkan pilihan itu karena mungkin beberapa dari Anda tidak menginstalnya melalui Rufus dan sebagai gantinya memilih drive eksternal yang telah Anda beli sendiri. Hece. Jadi Anda memang tidak memiliki opsi ini dan saya akan membatalkannya sepenuhnya. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa proses instalasi berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Jadi tutorial ini bisa digunakan untuk semua orang, dan saya akan segera mengklik OK, tapi tentu saja Anda benar-benar bebas untuk memodifikasinya sesuai dengan keinginan dan preferensi pribadi Anda. Oke, ini hanya sedang memprosesnya. Jadi program ini telah membuka beberapa jendela File Explorer. Saya baru saja menutupnya karena seharusnya tidak ada jendela yang terbuka saat sedang melakukan operasi pada drive ini. Dan ketika muncul keterangan sudah siap, itu berarti Anda bisa menutup Rufus, lalu cabut USB drive Anda. Jadi saya baru saja mencabutnya dan kita bisa lanjut ke laptop Lenovo kita. Sekarang saya coba mengeluarkan laptop kedua ini dari sini. Oke, saya pikir itu terlihat cukup jelas di kamera. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencolokkan drive terlebih dahulu. Jadi saya tinggal mencolokkannya. Pastikan laptop benar-benar mati. Jadi percaya Anda benau tahu cara mati hanya sepenuhnya. Cukup tekan dan tahan tombol daya ini yang ada di sini hingga mati sepenuhnya dan laptop tidak menyala atau berkedip. Karena sebelum kita melanjutkan, mari kita sambungkan laptop ke pengisi daya. Bahkan jika baterainya 100%, saya tetap menyarankan untuk mencolokkannya karena proses mengunduh dan menginstal Windows mungkin memakan waktu. Jadi kita tidak ingin laptop kita kehabisan daya saat proses berlangsung. Jadi saya sudah mencolokkan charger ke stop kontak dan sekarang saya akan mencolokkannya ke bagian belakang laptop. Portnya ada di sini. Ini adalah port untuk mengisi daya. Jadi kita bisa langsung mencolokkannya. Lampunya akan menyala di sini. Warnanya putih, jadi saat ini baterainya 100%. Tapi saya tetap lebih suka mencolokkannya agar tidak kehabisan daya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke. Dan sekarang kita perlu untuk menekan tombol power yang ada di perangkat ini. Setelah menekannya dan melepaskannya, kita harus mulai menekan tombol F12 sampai kita masuk ke menu boot satu kali yang akan memungkinkan kita memilih USB drive sebagai drive boot kita. Jadi untuk memulai proses ini kita perlu menekan tombol power pada perangkat Anda dan setelah itu secara berulang-ulang menekan tombol F12 beberapa kali secara cepat untuk memastikan kita masuk ke menu yang diinginkan. Kamu bisa melakukannya untuk memastikan prosesnya tertangkap. Oke, dan sekarang kita sudah masuk. Silakan pilih menu boot device. Jadi kita bisa menggunakan tombol panah untuk memilih perangkat USB dan tekan enter. Sekarang proses booting akan dimulai dari drive tersebut. Dan jika semuanya berjalan dengan benar, maka kamu akan melihat layar ini. Jika ada yang salah, kamu bisa mengulangi prosesnya. Dan sekarang kita hanya perlu memilih bahasa serta format waktu dan mata uang. Dan trackpad kita tidak berfungsi. Trackpad kita nggak berfungsi karena kita belum memiliki driver untuk itu. Jadi yang akan saya lakukan adalah menunjukkan cara menggunakan keyboard. Jadi kamu bisa lihat saat saya menggunakan keyboard untuk memilih, bukan touchpad. Tentu saja kamu juga bisa mencolokkan mouse eksternal yang akan berfungsi. Tapi jika kamu tidak punya mouse eksternal, kamu bisa mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan di keyboard untuk mengaturnya. Jadi saya akan memindahkan kameranya dulu. Oke, dan saya rasa sekarang semuanya sudah terlihat jelas. Jadi kita bisa mulai dengan menekan tombol tab. Kamu bisa lihat saat saya menekan tombol tab, kursor mulai menyorot salah satu opsi. Jadi misalnya dia memilih waktu dan mata uang. Sekarang saat saya menekan shift tab, saya kembali ke sebelumnya.
Jadi saya akan membiarkan bahasa instalasi tetap English United States, tapi kalau kamu ingin mengubahnya, cukup tekan tombol panah sepertinya. Sebenarnya saya tidak punya pilihan untuk bahasa instalasi, tapi untuk waktu dan mata uang saya bisa mengubahnya. Meskipun kamu juga bisa mengubahnya nanti di pengaturan. Jadi sekarang saya akan menekan Enter, lalu kamu bisa mengubah keyboard atau metode input. Jadi saya akan mengubahnya dengan tombol panah. Ingatlah baik-baik, saat Anda berada di dalam kolom pilihan yang tersedia ini, Anda dapat menekan tombol Tab untuk berpindah ke pilihan berikutnya yang ada, dan Anda juga bisa menekan tombol spasi untuk memilihnya. Sekarang pastikan Install Windows 11 sudah dipilih, lalu pergi ke I agree everything will be deleted, tekan spasi, lalu tekan Enter untuk melanjutkan. Dan sekarang ini kita hanya perlu menerima perjanjian ini saja. Jadi saya akan mengarahkan ke accept dan menekan spasi. Sekarang akan mencari disk kita. Jadi jika semuanya terdeteksi dengan benar, maka kamu akan memiliki setidaknya 2 disk dan kamu bisa melihat bahwa mereka memiliki partisi yang berbeda. Jika kamu belum pernah menginstal sistem apapun di laptop ini dan memang belum pernah ada sistem yang terpasang, maka hanya akan ada disk 0 dengan ruang yang dialokasikan tanpa partisi apapun. Namun, jika ada beberapa, saya sarankan kamu cukup melihat partisi yang paling besar. Jadi dalam kasus ini ukurannya 476 GB. Itu berarti ukurannya hampir setengah terabyte. Lalu mari kita lihat partisi terbesar dari yang satu ini yang tertulis sekitar 60 GB, yang berarti ini adalah yang lebih kecil. Jadi kita bisa dengan mudah mengidentifikasi bahwa itu adalah USB drive kita, sedangkan yang ukurannya lebih besar adalah disk kita. Dan sangat penting untuk tidak secara tidak sengaja memilih USB drive kita untuk instalasi. Dan sekarang jika Anda hanya memiliki ruang kosong pada disk 0 dan tidak ada disk 0 dengan partisi, atau jika disk yang lebih besar adalah yang ini, Anda tahu, seperti itu adalah disk sistem Anda. Anda tahu, seperti itulah disk sistem Anda. Jika hanya ada ruang kosong, maka Anda bisa memilih itu dan tekan Enter. Tapi jika Anda memiliki sesuatu seperti yang saya miliki, maka pilih semua partisi yang ada di sana. Jadi saya akan mulai dengan memilih partisi 1 dengan memindahkan panah, lalu tekan Alt-D di keyboard saya. Pada beberapa konfigurasi keyboard ini hanya akan berfungsi dengan tombol Alt kiri. Jadi ingatlah hal itu. Kemudian saya akan memilih partisi 1 dan tekan Alt-D lagi, dan lakukan hal yang sama pada semua partisi. Jadi sekarang sih hanya ada disk 0 dengan ruang kosong. Dan sekarang karena kita hanya memiliki disk 0 dengan ruang kosong, kita bisa memastikan bahwa kita sedang memilih disk 0. Jadi saat kamu berpindah dengan menggunakan tombol panah, pastikan bahwa pilihan yang kamu sorot adalah disk 0. Ini sangat penting untuk memastikan instalasi yang benar. Sekarang kita bisa menekan tombol Enter untuk mengkonfirmasi pilihan tersebut, lalu tekan tombol Tab untuk menuju ke opsi instalasi yang tersedia, dan kemudian tekan spasi atau Enter, terserah mana yang lebih nyaman bagimu untuk melanjutkan proses instalasi. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu. Ini mungkin akan memakan waktu lebih lama, tapi saya akan kembali lagi ketika semuanya sudah siap. Maksud saya bukan sudah siap sepenuhnya, tapi ketika kita sampai di layar setup. Dan sekarang kita berada di proses setup. Jadi kita masih perlu menggunakan keyboard sampai pembaruan selesai diunduh, yang akan selesai sebentar lagi. Jadi pertama, mari kita pilih negara atau wilayah. Ingat, kamu bisa berpindah dengan tombol panah. Lalu setelah selesai, cukup tekan Enter. Dan sekarang pilih tata letak keyboard. Jadi saya akan mencari milik saya. Lalu saya akan tekan Enter. Jika kamu ingin menambah tata letak lain, tekan Tab untuk menambah tata letak. Jika tidak, maka pilih lewati, tekan spasi. Lalu kita perlu menghubungkan jaringan Ethernet kita. Jadi saya akan mencari kabelnya dan mencolokkannya di bagian belakang di sebelah port pengisian daya. Sebenarnya kabelnya harus dicolokkan secara terbalik.
Oke, saya rasa sudah selesai. Sekarang sistem sedang mengidentifikasi jaringan yang terhubung dan kita bisa menekan tombol tab untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, lalu setelah itu tekan tombol spasi. Dan sekarang akan mulai memeriksa pembaruan. Mungkin sekarang akan menginstalnya. Jika tidak, maka akan diinstal sebentar lagi. Tapi kamu tidak perlu mengklik apapun sampai proses setup masuk ke bagian kedua. Jadi kadang-kadang juga setelah pembaruan, prosesnya akan kembali ke awal setup. Memang cukup disayangkan, tapi memang begitulah adanya dan kamu hanya perlu mengulangi proses setup. Kadang-kadang juga akan menginstal pembaruan lagi, tapi kali ini pembaruan yang berbeda. Dan setelah itu, kamu bisa langsung melanjutkan semuanya. Jadi sekarang sepertinya aku bisa mengembalikan kamera ke posisi sebelumnya karena kita tidak akan membutuhkan keyboard lagi karena touchpad seharusnya sudah berfungsi sekarang. Dan jika kamu mau, kamu mungkin hanya perlu mengulangi saja. Tidak, kamu tidak perlu mengulangi apapun. Seharusnya sudah berfungsi jika kamu punya koneksi internet. Oke, jadi di sini tertulis aku kehilangan koneksi internet dan ini selalu terjadi setiap kali aku menginstal Windows. Jadi kamu hanya perlu klik coba lagi. Jadi aku hanya menekan tab dan spasi lalu klik berikutnya lagi. Jadi cukup tekan tab sampai kamu mengarah ke spasi. Lalu aku akan melewati penamaan perangkatku. Jadi aku juga menekan tab untuk menuju ke lewati. Untuk saat ini kamu juga bisa menamainya, tapi itu akan merestart perangkat jadi hanya membuang waktu dan penamaan perangkat bisa dilakukan nanti. Dan aku juga akan merekam video di channel tentang cara mengganti nama perangkat. Jadi kalau kamu benar-benar membutuhkannya, kamu bisa langsung mencarinya. Dan ya, sekarang sedang melakukan pembaruan, jadi kita tinggal tunggu saja dan seharusnya akan selesai sebentar lagi. Dan seperti yang aku lihat, ini kembali ke tahap pengaturan sebelumnya, jadi aku hanya perlu mengulanginya. Mari kita lihat apakah trackpad-nya sekarang berfungsi. Ternyata masih belum berfungsi. Jadi kamu bisa mengikuti langkah-langkah dari pengaturan perangkat sebelumnya menggunakan screen reader. Nyalakan narator dengan menekan Windows Ctrl Enter. Aku akan langsung tekan Enter saja, lalu aku akan memilih tata letak keyboard. Untuk beberapa orang, case ini mungkin sudah bisa berfungsi sekarang, jadi memang tergantung situasinya. Tapi dalam kasusku, kamu bisa lihat bahwa ini belum mulai berfungsi. Bukan maksudku, aku tidak ingin menambahkan tata letak. Jadi aku akan kembali saja, dan sekarang perangkat ini kembali memeriksa pembaruan sistem operasi yang tersedia. Mari kita lihat apakah perangkat ini berhasil menginstalnya dengan sempurna. Sekarang, aku akan melewati proses penamaan perangkat ini yang merupakan langkah penting dalam konfigurasi awal. Jadi sekarang perangkat ini sedang menginstal pembaruan lagi dan kali ini mungkin akan memakan waktu lebih lama atau lebih singkat, tergantung pada koneksi dan pembaruan apa saja yang sedang diinstal sekarang. Tapi seperti yang aku lihat, prosesnya langsung meloncat ke 97% instalasi. Jadi sebenarnya sekarang mungkin akan memakan waktu singkat. Dan sekarang kita perlu masuk ke akun Microsoft. Jadi jika pada saat Anda membuat USB bootable dengan menggunakan aplikasi Rufus, Anda belum menonaktifkan opsi akun Microsoft, maka sayangnya hal ini wajib untuk Anda lakukan. Ini adalah langkah yang sangat penting dan krusial untuk memastikan kelancaran proses instalasi sistem operasi Anda. Jadi aku akan klik tab, lalu klik masuk. Aku sebenarnya tidak suka kenyataan bahwa kita harus masuk, ya, tapi sayangnya seperti yang kita lihat memang harus begitu. Jadi aku akan cepat-cepat masuk saja. Jika kamu belum punya akun, kamu bisa membuatnya. Dan sebenarnya seperti yang kita lihat, mouse sekarang sudah berfungsi, jadi itu juga bagus. Saya akan masuk sekarang. Ya, kita perlu membuat pin untuk
akun kita, ini adalah langkah penting yang dirancang untuk melindungi keamanan data pribadi Anda dan juga untuk mempercepat seluruh proses masuk ke dalam sistem. Tidak ada cara atau opsi yang tersedia untuk melewati langkah penting ini. Jadi kamu hanya perlu mengatur PIN-nya. Itu cukup bagus karena memang penting untuk mengatur PIN-mu. Jadi saya akan mengaturnya, lalu akan ada beberapa pertanyaan tambahan seperti lokasi, temukan perangkat saya. Kamu bisa memilih atau membiarkannya tetap terpilih sesuai keinginanmu. Saya akan menerima semuanya saja agar prosesnya lebih cepat. Tapi kamu bisa membaca semuanya dan memutuskan sendiri. Lalu, jika di akun Microsoft-mu ada cadangan dari perangkat sebelumnya, kamu bisa klik lanjutkan. Jika muncul layar ini berarti selamat datang kembali. Tapi jika kamu tidak ingin memulihkan cadangan, kamu bisa klik opsi lainnya. Kemudian kamu akan punya opsi untuk memilih cadangan lain dari perangkat yang berbeda atau cukup klik atur sebagai PC baru, lalu klik atur sebagai PC baru lagi dan kamu akan melewati bagian pemulihan dari cadangan. Memulai ulang dari cadangan juga menurut saya itu terserah kamu. Sekarang kamu bisa memilih hal-hal seperti pengembangan, hiburan, tergantung pada apa yang kamu lakukan di laptopmu. Tapi saya akan melewatinya karena menurut saya itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa di laptop ini. Lalu jika kamu ingin menggunakan ponselmu dari PC, jika itu Android, kamu bisa memindai kode QR. Jika itu iPhone, kamu bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Atau jika kamu tidak ingin mengaturnya, cukup klik lewati. Kemudian kamu juga akan ditanya tentang mencadangkan foto ponselmu ke laptop atau ke OneDrive. Maksud saya, kamu juga bisa memindai kode QR untuk melakukan itu, tapi saya akan klik lewati karena saya memang tidak ingin melakukannya. Kemudian jika kamu mau, kamu juga bisa mentransfer data penjelajahan dari browser lamamu. Saya akan klik tidak sekarang. Lalu akan ditanyakan apakah kamu ingin mencoba uji coba gratis Microsoft 365 Family. Saya tidak mau karena itu hanya uji coba gratis 1 bulan dan setelah itu saya akan dikenakan biaya 100 $100 per tahun. Dan jika saya ingin Microsoft 365 Basic yang biayanya 2 per bulan, saya juga tidak mau itu. Jadi saya akan klik tolak. Lalu saya akan klik berikutnya untuk hanya menggunakan 3 fitur tersebut dan kita sudah masuk. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.